harus membandingkan nih antara budget dan realisasi gitu. Mungkin banyak juga aplikasi-aplikasi yang sekarang bisa digunakan seperti Money Manager, ada Spendi, ataupun yang sederhana seperti yang kita lakukan di kerjaan yaitu menggunakan Excel gitu ya. Nah, yang keempat yaitu kita gunakan pinjol, boleh menggunakan pinjol tapi untuk hal-hal yang sifatnya produktif gitu ya, seperti untuk modal kerja atau untuk membeli emas, karena kan kalau kita beli emas harganya selalu naik ya Mas ya. Jadi itu bisa menjadikan modal kerja tadi yang dipinjam tadi menjadi lebih produktif. Selain itu, hindari nih kita pinjaman-pinjaman untuk yang sifatnya konsumtif seperti fashion, membeli HP gitu kan. Banyak nih sekarang Gen Z yang malah minjem buat beli iPhone gitu ya. Nah, itu sayang sekali karena tidak bisa mengelola cash flow-nya dengan benar gitu. Nah, mungkin ini tips yang terakhir ya Mas ya, yaitu bangun dana darurat. Jadi sekalinya kita adanya pemasukan gitu atau pendapatan, kita harus menabung nih Mas gitu. Jadi kita harus spare budget minimal 5-6 kali dari pengeluaran bulanan gitu. Jadi misalnya pengeluaran kita 10 juta gitu ya per bulan ya, kita harus mengalihkan 3-6 kali gitu untuk menghindari nih hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Sehingga ketika kita butuh uang, kita tidak harus ke pinjol gitu. Nah, dari tips tadi, mungkin cara menghindari pinjol itu bisa dirangkum dalam tabel berikut ya, di mana terkait dengan bahayanya, di mana kalau pinjol itu kan bunganya tinggi ya, jerat utangnya juga sangat-sangat bahaya gitu. Sehingga cara menghindarinya itu men-spare pinjaman tersebut untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Kemudian usahakan nih tiap bulan kita mencatat pendapatan dan pengeluaran, itu menyebabkan arus kasnya itu positif. Positif dalam artian kita tidak harus meminjam karena kita kekurangan dari dana yang kita punya gitu. Jadi catatlah setiap pengeluaran secara rutin, kemudian evaluasi tiap bulan antara aktual dengan budgeting yang kita punya gitu. Yang ketiga yaitu ketergantungan atas pinjaman ya, seperti Mas Ari sebut tadi nih, kebanyakan kita itu tergantung kepada pinjaman online gitu ya. Jadi spare budget tadi 3-6 kali dari pengeluaran. Jadi kita punya dana darurat nih Mas gitu. Nah, yang keempat yaitu terkait dengan kredit yang rusak. Nah, yang itu berhubungan dengan skor kredit yang tadi dibilang yang dislik gitu ya Mas ya. Jadi bayarlah utang kita atau pinjol kita setepat waktu sehingga kita tidak perlu nih bayar denda akibat keterlambatan gitu, karena akan mempengaruhi yang namanya SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang diotoritas oleh OJK, yang mana dulunya itu merupakan salah satu BI checking dari fungsi BI gitu ya. Nah, mungkin sedikit sharing juga nih Mas terkait dengan BI checking atau SLIK ini. Kebanyakan juga sekarang perusahaan itu mewajibkan untuk sebagai dasar untuk menerima karyawan. Jadi mereka akan melakukan pengecekan SLIK dulu nih sebelum menerima karyawannya masuk gitu ya. Nah, kalau kita punya riwayat bermasalah, mungkin kita kemungkinan besar tidak lolos gitu ya Mas. Seperti yang Mas bilang tadi, sampai ditelepon mungkin perusahaannya gitu ya Mas ya. Iya, jadi benar banget nih yang Mas Adi bilang nih. Jadi sudah banyak juga nih perusahaan yang aware terkait karyawan yang melakukan fraud, baik itu melakukan pinjaman online sehingga tidak bisa melunasi pembayarannya. Akhirnya mereka menempuh jalur-jalur lain untuk gali lubang atau tutup lubang nih Mas Adib. Jadi memang good point banget nih untuk Mas Adib yang sudah dibicarakan terkait SLIK OJK untuk penerimaan masuk karyawan. Nih kalau dari Mas Ari sendiri nih ada tips dan triknya nggak sih terkait dengan pinjaman online ini gitu? Nah, terkait pinjaman online ini mungkin tips and triknya lebih ke penggunaan atau peminjaman melalui bank ataupun koperasi ya Mas Adib ya. Karena memang bisa dilihat dari bank atau koperasi itu pastinya memang sudah memiliki payung hukum dan juga rules yang sudah dikeluarkan terkait dengan bunga yang harus dibayarkan. Jadi kalau kita berkaca dari perusahaan-perusahaan ataupun bank swasta nih Mas Adib ya, mereka itu karena konvensional, jadi untuk bunga banknya itu sama dan menyeluruh serta mengikat, dibanding kita harus meminjam
pinjaman online yang pastinya masih ada hidden fee-nya, administrasinya lebih besar, dan juga mereka itu belum lagi kalau kita melakukan kesalahan dalam penundaan pembayaran, itu kita bisa mendapatkan bunga yang lebih besar. Jadi kalau saran dari aku pribadi, kita lebih prefer atau kami lebih prefer untuk mengedepankan peminjaman di bank dan juga melakukan peminjaman melalui koperasi, Mas Adi. Kalau misalkan tadi spesifik di PT Global Service Indonesia nih Mas Adip, kebetulan kita juga ada koperasi dari Kopkarya KBUT, di mana memang koperasi itu sangat membantu nih Mas Adip bagi karyawan PT Global Service Indonesia. Kenapa bisa dibilang sangat membantu? Karena memang itu meminimalisir bunga yang dikeluarkan oleh karyawan. Mungkin boleh di next slide dulu kali Mbak ya. Silakan. Next lagi. Nah, ini adalah solusi pinjaman yang bisa saya sampaikan dari Kopkarya KBUT dan juga pemanfaatannya bagi PT Global Service Indonesia nih. Jadi anggota itu dapat melakukan pinjaman dengan rate rendah dan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau di sini memang concernnya ya teman-teman, emergency dan pendidikan rate bunga itu 3%, dan juga untuk multiguna rate sebesar 5%. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita ada pembagian nih dari status hubungan kerja, masa kerja, maksimal pinjaman, dan juga jangka waktu pinjaman. Untuk karyawan kontrak itu kita maksimal pinjamannya ada di 3 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman sesuai sisa kontrak. Untuk karyawan tetapnya itu ada di bawah 3 tahun, maksimal peminjaman 5 juta, kemudian 3-5 tahun, peminjaman di 7 juta rupiah, 5 sampai dengan 8 tahun ada di 10 juta, dan juga di atas 8 tahun dan sudah pernah pinjam di 15 juta rupiah. Nah, untuk jangka waktunya itu di maksimal 18 bulan. Jadi nggak serta-merta kita minjem itu bisa langsung bisa nih Mas Adip. Nah, di bawah ini kita ada syarat pengajuan pinjaman nih rekan-rekan. Jadi bisa jadi opsi banget nih buat rekan-rekan dibandingkan harus melakukan pinjaman online ya. Sekali lagi lebih baik beralih ke koperasi karena memang terstate bunganya lebih jelas dan juga itu bermanfaat bagi kita semua nih Mas Adip. Contohnya syarat dan pengajuan pinjaman. Jadi pastinya itu kita sudah harus menjadi anggota aktif atau telah ada pembayaran simpanan pokok dan wajib. Selain itu memiliki sisa kontrak kerja lebih dari 3 bulan. Selanjutnya maksimal angsuran pinjaman itu tidak melebihi 30% dari upah, yaitu gaji plus tunjangan dikurangi tunjangan lain yang bersifat tetap. Dan ada juga syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu harus memohonkan soft copy form yang dibuat dalam satu PDF yang nanti dikirimkan ke email zarifah@globalservice.co.id. Jadi berkas yang sudah lengkap nanti akan dilanjutkan nih, dan yang belum nanti akan diverifikasi untuk pemberkasan lanjutan. Seperti itu teman-teman. Kita itu harus bijak dalam mengelola keuangan. Jadi kita memang harus merefleksikan diri sendiri juga nih teman-teman terkait tentang ambang batas dari penggunaan pengeluaran itu sendiri. Karena walaupun pinjaman online itu kelihatannya itu solusi yang paling cepat dan efisien, tetapi kita harus percaya dalam solusi dan jangka waktu tertentu itu akan menimbulkan resiko yang lebih berat, teman-teman. Jadi kita harus tetap memprioritaskan kesehatan finansial kita, yaitu money management, dengan mengelola keuangan secara bijak,
transparan dan juga bertanggung jawab nih Mas Adib dan rekan-rekan semua. Oke. Jadi kalau bisa nih, memang kita harus banget nih hindari yang namanya jeratan utang. Karena memang itu dapat merusak masa depan kita dan juga masa depan semua orang yang terlilit dalam pinjaman online. Begitu Mas Adib. Oke. Ini terkait tentang pertama itu pengaruh stabilitas keuangan individu dan keluarga nih. Mungkin aku jawab dulu pertanyaan pertama ya Mas Adib ya. Oke. Untuk pengaruhnya itu pasti sangat berpengaruh ya untuk hal ini dalam peminjaman online, terutama pasti dari individu dulu nih. Karena pengaruhnya itu terkadang itu lewat psikis dulu nih Mas Adib nih. Kita udah pusing nih udah punya pinjaman online tapi pelunasannya kita bingung nih pembayarannya. Kita udah pasti bingung nih gimana cara bayarnya nih. Kemudian juga stabilitas dari keuangan keluarga. Apalagi kalau kita itu sebagai kepala keluarga nih ataupun sebagai penopang dalam stabilitas keuangan keluarga nih. Kita pasti bingung nih gimana cara biar bisa menutupi semua kekurangannya ada nih. Ya kan Mas Adib. Habis itu sekali. juga pengaruhnya ini sangat luas ya. Memang kalau di luar tadi dari psikologis, kita juga pasti kalau tadi sudah dijelaskan itu nanti akan berdampak pada pekerjaan. Kemudian selain juga dalam pekerjaan, kita juga bingung nih, pasti fokusnya terbelah. Baik itu sebagai individu kita pribadi dan juga tanggung jawab kita sebagai keluarga nih. Nah, kemudian itu pertanyaan kedua, alternatifnya apa ya untuk pinjaman yang lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, alternatif pinjaman yang aman. Kalau seandainya di perusahaan rekan-rekan semua punya koperasi, mungkin bisa dialokasikan untuk menggunakan koperasi perusahaan. Ataupun untuk yang kedua, itu bisa menggunakan perbankan swasta ataupun konvensional ya rekan-rekan ya, karena dinilai bunganya masih sangat kompetitif dan sangat masuk akal ya. Tapi memang harus diwaspadai karena bagaimanapun kalau misalkan bunganya pun masih masuk akal dan rendah, tetapi biaya kita untuk membayar hutang itu lebih berat, mungkin harus dikaji ulang ya Mbak ya, kira-kira mau minjamnya kemana nih gitu. Adapun memang pihak-pihak lain nih, contohnya mungkin alternatnya bisa jadi peminjaman yang lambangnya mungkin warna hijau tuh, rekan-rekan pasti tahu lah ya, yang ada timbangannya tuh ya. Itu bisa jadi salah satu opsi. Walaupun memang aku tidak menganjurkan melakukan peminjaman, tetapi dalam hal ini apabila sudah tidak ada opsi lain, boleh mungkin dipertimbangkan dengan catatan nih Mas Adib nih. Cara bayar kita terhadap pinjaman tersebut itu rasionya tadi 30% maksimal supaya kita dalam segi pemanfaatan ekonomi tidak terlalu terganggu. Kemudian apabila sudah terlanjur dan terjerat hutang pinjol, bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum dan psikologis untuk korban pinjaman online ilegal. Jadi untuk bantuan hukum itu banyak sekali firma atau bantuan hukum yang melakukannya itu secara pro bono ataupun gratis nih rekan-rekan. Jadi salah satunya mungkin ada di Jakarta Pusat, itu juga ada di setiap wilayah itu ada. Jadi memang Pradi pun memberikan bantuan hukum secara gratis itu terkait permasalahan hukum yang ada bagi rekan-rekan nih. Kemudian untuk psikologis korban pinjaman online ilegal itu baiknya seperti apa? Untuk psikologis pinjaman online ilegal, mungkin ini aku mungkin suggestionnya Mas Adib ya, lebih baik komunikasi pastinya harus terbuka ya kedua belah pihak, baik antar individu dan keluarga. Apabila memungkinkan, memang boleh diproses untuk bertemu psikologi yang sudah
mutakhir atau bisa dibilang dengan ya psikolog lah ya, teman-teman lah ya. Jadi memang sudah jelas dan tepat orangnya sehingga bisa memberikan advice yang tepat nih bagi rekan-rekan semua apabila terkena psikologisnya, seperti itu Mas Adib. Nah, ini bukan cuma Mas aja nih, pasti banyak banget nih rekan-rekan kita yang juga ketimpa sialnya nih Mas Iya, ya. bener. Apalagi memang kadang bukan teman dekat juga nih. Nah, salah satu langkah yang harus kita infokan, pastinya kita harus klarifikasi dulu ke atau perusahaan tempat kita bekerja ya. Kalaupun memang sampai ranahnya ke perusahaan atau mengganggu proses kita bekerja, kita harus berikan klarifikasi bahwa nomor yang dicantumkan pada data kontak darurat itu adalah nomor bukan nomor yang seharusnya dan sesuai. Kenapa? Karena memang selayaknya kita memberikan kontak pribadi itu adalah orang-orang terdekat, dalam hal ini mungkin lebih ke keluarga ya, untuk Mas Saiful ya. Jadi pastinya untuk langkah pertama itu kita harus klarifikasi terhadap perusahaan terkait nomor yang digunakan. Selanjutnya, jika teman dekat kita terus meminjam uang karena terlilit pinjol, sampai sejauh mana kita perlu membantu? Ini sangat dilematis banget sih Mas, sejujurnya ya. Kenapa sih? Karena waduh, kita kan udah teman dekat banget nih, bestie bro kan. Tapi masa kita lagi kesusahan nggak dibantu? Sampai mana sih kita harus bantu? Mas dan Mbak, kita itu dalam proses peminjaman online itu pastinya tidak melihat kontak darurat kita siapa. Pastinya kita pinjol itu atas kemauan dan kemampuan kita sendiri nih. Jadi tujuannya aja dia untuk memuaskan kemauan ataupun hasrat pribadinya. Mana ada dia memikirkan orang lain sampai sejauh itu. Jadi kalau saran saya nih sebagai teman dekat atau sahabat, boleh sangat sekali dibantu, tetapi membantunya itu dalam tanda kutip ya Mas ya. Nah, dalam hal ini membantunya ini mungkin kalau kita iba ya dengan teman atau sahabat kita, boleh banget nih. Mungkin kita cobalah, namanya jangan diberikan hutang ya, tapi kita hanya memberikan seikhlasnya aja Mas, sekali aja seikhlasnya. Karena kan dilema banget nih, dia tahu kita punya uang tapi kita nggak kasih. Ya udahlah, kita kasih seikhlasnya aja, tapi abis itu kita cukup sampai situ aja Mas. Kenapa sih cukup sampai situ? Karena yang namanya hutang itu dan terjerat pinjaman online itu adalah sebuah penyakit nih Mas. Nah, penyakit ini tuh bukan hanya ada di diri dia aja. Kadang-kadang lingkungan sekitarnya yang pinjol mengharuskan dia jadi tertarik nih ikutan pinjol nih Mas nih. Jadi cukup sampai kita mengikhlaskan saja. Kalau ingin membantu, nominalnya itu kita ikhlaskan saja, tidak perlu diungkit, tetapi kita cukup tahu saja supaya next time-nya itu kita tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang terjerat pinjaman online. Kurang lebih seperti itu Mas Saiful Bahari. Nah, ini sudah jadi hal yang biasa kita dengar ya di lingkungan anak-anak Gen Z ini ya, terkait tentang FOMO ataupun kebutuhan mereka yang sangat mendesak dalam bidang lifestyle nih, terutama nih Mas Adib nih. Memang sometimes kita itu lebih mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi kadang-kadang ya Mas Adib ya. Sekali. Nah, jadi literasinya itu kalau boleh harus dibuka lebar-lebar nih. Jadi untuk penggunaan ataupun fenomena yang melekat itu bisa terhindar dari kita. Jadi memang untuk uang kilat hidup sulit itu memang balik lagi konteksnya relatif sih Mas Adib ya. Tapi memang selama literasi kita terkait pengetahuan tentang keuangan, pastinya itu bisa kita minimalisir sih Mas Adib ya. Kemudian bagaimana cara mengubah pola pikir agar lebih sustainable secara finansial. Nah, pola pikir ini nggak bisa kita lakukan dengan langsung satu hari jadi ya. Mungkin bisa kita coba step up ke progress,
yang kita mulai dari sedini mungkin. Jadi pola pikirnya itu kadang bisa sebagai contohnya, daripada kita beli barang yang terlalu mahal dan memberatkan kita, gimana kita nggak coba memanfaatkan barang yang sudah ada tapi bisa kita manfaatkan dampaknya nih. Nah, jadi hal-hal atau pola pikir itu kita harus juga banyak-banyak membaca terkait literasi, mungkin bisa jadi seminar terkait tentang pola pikir ini untuk nantinya nih kita bisa lebih paham nih, oh ternyata finansial itu penting sekali ya. Daripada kita punya banyak hutang, lebih baik kita cukup hemat, tetapi tabungan kita itu sangat tercukupi loh. Nah, itu bisa jadi salah satu pola pikir yang bagus ya untuk kita semua. Jadi memang daripada kita mengambil resiko yang sangat berat untuk lifestyle yang sementara, jadi lebih baik kita mengedepankan pola pikir financial freedom, di mana kita harus dan wajib dalam mengelola money management.